Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Luar biasa, Cila Kiana. Sini gabung dong sama kita dong. Duduk sini. Hai. Hai, Luar biasa, itu lagunya Christmas song ya. I hope you like it. Yeah, we really enjoy that performance dan ini berasa kayak Natalan di New York ya jadinya. Pasti juga pemirsa di rumah merasa hal yang sama ya Jason ya. Karena seneng pagi-pagi bisa dengar suara merdu. Terus kita vibes-nya very Christmas pokoknya. Very Christmas. The Dan- best, right? Christmas vibes. Oh harus dong, harus. makanya. Apalagi sudah di penghujung tahun, tentunya momen Natal ini menjadi momen sukacita yang selalu dirindukan oleh umat Kristiani di seluruh dunia nih Valen ya. Dan melalui momen suci Natal ini diharapkan bisa tercipta juga bakti dalam ibadah dan tindakan nyata, serta perilaku yang berakhlak demi kebaikan bersama. Lalu bagaimana sesungguhnya memaknai perayaan Natal? Kita akan membahasnya bersama penulis Henry Manampiring dan juga ada penyanyi Cila Kiana. Tadi kita sudah dengarkan performnya juga ya Jason ya. Mas Henry, Merry Christmas. Halo, Merry Christmas. Halo, Merry Christmas. Iya, ini kalau berbicara soal memaknai Natal begitu ya, kalau bagi seorang Mas Henry sendiri, apa sih makna atau kado Natal yang benar-benar selalu ditunggu sama Mas Henry setiap tahunnya? Wow, kalau makna Natal ya, Ya. bagi saya makna Natal itu damai sejati itu hanya bisa terjadi kalau ada interaksi, ada pertemuan. Cerita Natal itu apa sih? Itu kan cerita belusukan, ya nggak sih? Ya kan, Tuhan di tempat maha tinggi, dia belusukan turun ke dunia mau menghampiri kita. Padahal kan harusnya kan kita ya yang mencoba ke dia. Tapi Tuhan nggak gengsi, gitu. Dan karena itu kita jadi mendapatkan damai Natal. Jadi bagi saya kalau ingin ada damai sejati, kita harus reach out, ketemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan kelompok yang tidak harus sama dengan kita. Dari situ damai sejati bisa terbentuk. Ini mungkin saya penulis terlalu menafsirkan terlalu banyak. Karena kalau kita lihat generasi milenial, Gen Z sekarang itu suka yang kayak gitu Mas, yang menyentuh hati ya kan. Kayak kamu bikin- gitu ya? Iya dong, untuk bikin caption misalnya gitu di media sosial, Cila. Tapi kalau Cila untuk mencari interaksi yang bisa menimbulkan damai. Ya. Apa tuh interaksi yang ada di bayangan Cila? Kalau aku mungkin nggak sefilosofis Om Henry, but I think for me yang paling penting di Christmas itu interaksi itu bisa didapat dengan sharing what I have, whether itu damai yang aku punya di dalam hati aku atau sukacita yang aku rasakan. Karena yang kita ngobrol sebelumnya, Christmas itu kan bikin kita happy banget. Nah, pada saat aku punya kesempatan untuk sharing apapun bentuknya, whether itu bingkisan kecil atau cuman berkumpul bersama kayak yang Om Henry bilang tadi, that's more than enough. Itu udah sangat cukup. Karena dari situ kita bisa tahu kita tuh sebenarnya sangat beruntung. Karena banyak orang yang mungkin
nggak bisa merayakan sama keluarga, atau mungkin mereka bahkan nggak bisa merayakan Natal tahun ini. Gitu. So Kita that harus makes me syukuri grateful. ya, Yeah, sama-sama. yeah, Dan absolutely. poinnya adalah it's not always about the material ya, Sangat. tapi waktu, tenaga, dan Benar kemudian banget. juga kebersamaan itu menjadi sebuah kado yang indah untuk semua yang merayakan Natal Benar begitu sekali, ya. Kak. Nah tadi kalau Valen, ini lagu yang dibawakan sama Cira ini kan sudah berbau-bau New York. Gimana kalau kita langsung ke New York aja, ke Amerika untuk mengetahui seperti apa sih di sana ya? Nah, di sana di kota New York kita ada Randy Wicaksana, jurnalis VOA langsung dari New York. Randy, halo Randy, Merry Christmas. Randy, bagaimana suasana Natal di kota New York tahun ini? Merry Christmas teman-teman Indonesia. Di Amerika Serikat kebetulan masih malam Natal atau New York Eve, dan saya sekarang ini berada di lokasi yang ikonik. Kalau misalnya ke New York, pasti para turis mampir ke yang namanya The Times Square. Ini kalau bisa saya katakan seperti melting pot ya saat ini ya. Karena saya kasih lihat, let me show you what it looks like right now. I'm going to ask my camera guy to pan. Sebelah kanan dan kiri, Anda bisa melihat orang-orang dari berbagai bangsa dan negara pada hari ini secara khusus hadir. Karena ini menjadi momentum wisata paling puncak di New York pada tahun ini. Akhir tahun selalu menjadi momentum yang spesial bagi New York, karena ini masa di mana puncak-puncaknya turis semua berdatangan ke sini. Ada proyeksi 63 juta turis yang datang untuk merasakan magic of Christmas in New York. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan film-film seperti Home Alone atau Sex and the City, berbagai potret film Hollywood banyak yang mengambil New York sebagai latar belakangnya. Ini menurut pakar dinilai menjadi salah satu alasan kenapa New York populer banget di kalangan pelancong domestik dan juga luar negeri. Masalahnya, pemirsa Metro TV, New York punya reputasi sebagai kota termahal se-Amerika Serikat dan juga termahal nomor 3 di dunia. Meski mahal, hotelnya rata-rata di angka 5,4 juta rupiah per malamnya, tapi ternyata tetap tinggi harga pengunjungnya. Katanya pakar yang saya wawancarai, New York is New York. Memang brandingnya sudah bagus banget. Jadi mau semahal apapun, mau masalah soal tunawismanya yang tinggi seperti apapun, tapi selalu ada kantong-kantong New York yang menarik perhatian para pengunjung. Yang di studio mungkin mau merayakan Christmas next year di sini, saya tunggu. Banget pastinya Randy ya, jangan ditanyain, pasti mau banget. Tapi pertanyaan ini gini Randy, menjelang Natal di sana tuh juga ternyata kami dapat informasi ada berbagai aksi protes yang juga disuarakan. Nah protes-protes apa saja sih yang mewarnai menjelang perayaan Natal di kota New York? Betul, jadi semenjak tanggal 7 Oktober lalu kita ketahui perang pecah antara Israel dan juga Hamas. Mulai dari saat itu, mulai bermuncul berbagai aksi protes di New York City. Pada awalnya memang banyak sekali aksi protes dari dua belah pihak, baik yang pro-Israel ataupun yang pro-Palestina. Bahkan kota New York sendiri pada saat itu secara gamblang menunjukkan dukungannya terhadap Israel. Namun semakin ke sini sudah 2 bulan berjalan, banyak aksi protes yang didominasi oleh pro-Palestina yang memang dimotori oleh generasi muda. Yang menurut survei, generasi muda Amerika, khususnya Gen Z ini, memang lebih condong dominan pro-Palestina. Mereka meminta gencatan senjata kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan momentum holiday atau momentum liburan Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan oleh para pemuda New York untuk menjalankan aksi protes yang bisa Anda saksikan dari kaca mungkin pemirsa ya. Itu adalah gambar bagaimana kemarin berjalan sebuah aksi protes pro-Palestina dan juga pro-Israel di berbagai tempat di New York City, termasuk hari Sabtu, yang memang biasanya orang-orang pada keluar belanja ya. Ada istilah namanya Super Saturday, di mana warga Amerika berbondong-bondong memanfaatkan diskon besar-besaran menjelang Christmas. Namun banyak kelompok pro-Palestina yang kemudian mengambil tajuk "Do not shop, shut down the government", karena mereka menginginkan masyarakat lebih berempati terhadap apa yang tengah terjadi saat ini di Palestina dan juga peperangan yang terjadi di sana. Bagaimana kemudian Bethlehem juga terpaksa membatalkan Natal pada tahun ini. Dan aksi protes ini kami pantau memang terus berlangsung hampir setiap hari secara sporadis. Bisa ditemukan berbagai banner ataupun poster pengumuman untuk mengajak orang-orang turun ke jalan bagi yang pro-Israel atau pro-Palestina. Namun belakangan ini memang lebih didominasi oleh generasi muda yang lebih aktif untuk melakukan kampanye untuk meminta gencatan senjata kepada pemerintah Amerika Serikat. Oke.
Baik, terima kasih Randy Wicaksana untuk informasi dan laporan Anda langsung dari New York. Mudah-mudahan Natal di sana juga bisa seindah Natal yang kami rasakan di sini. Terima kasih Randy, Mas Henry, Jason, Cila. Tadi kita juga sempat dengar ya, kalau di sana tuh sangat banyak orang yang protes seputar Palestina, Israel, bagaimana situasi di sana. Kita bersyukur karena kita bisa rayakan Natal dari pagi sampai pagi lagi, kelap-kelip. Tapi kalau saudara-saudara kita di sana tidak bisa menemukan kedamaian, Mas Henry, sebagai kaum muda, bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan empati kita dan doa kita buat mereka? Dalam banyak hal ya, kalau kita ingat sendiri cerita Natal yang aslinya, itu kan sebenarnya keprihatinan. Ya nggak sih? Maksudnya kan kisah Natal pertama itu kan Yesus lahirnya di kandang gitu, jadi bukan di tempat mewah gitu. Jadi itu sebenarnya banyak sekali makna keprihatinan di acara ini. Bukannya kita nggak boleh merayakan ya, tentunya semangat sukacita, festivity itu tidak apa-apa. Tapi selalu mengendalikan diri mungkin ya, gitu. Bahwa selalu ingat bahwa ada yang tidak seberuntung kita, dan itu menentukan cara kita merayakan juga. Tadi kalau nggak salah sebelumnya ada liputan dari Paus ya. Oh iya. Ya, dari Paus pesannya juga jangan menghindari mengurangi konsumerisme. Saya pikir kalau kita nggak bisa membantu langsung, minimal kita menunjukkan bahwa kita ingat kepada mereka yang tidak seberuntung kita. Itu cara kita menunjukkan empati begitu ya untuk mereka ya. Nah, saya mau tanya lagi ke Cila sebagai anak muda. Tadi ada juga liputan, kami sih meminta teman kami yang ada di Gaza untuk menceritakan situasi di sana. Dan ternyata situasinya di sana mencekam, banyak orang yang tidak bisa merayakan Natal dengan proper seperti yang ada di Indonesia. Nah, pelajaran apa sih yang Cila bisa ambil situasi Natal tahun ini di mana dunia tuh nggak baik-baik saja gitu. Ada dari mereka yang saat ini menderita di hari yang seharusnya kita rayakan dengan bahagia. First of all, itu pertanyaan yang bagus banget, Kak. Dan menurut aku ini topik yang very sensitive ya. Dan obviously yang sedang terjadi ini memang sesuatu yang makes us very sad, itu yang pertama. Tapi dari sini aku belajar bahwa sebenarnya arti dari semua ini adalah, ini aku nyambung sekalian ke harapanku juga mungkin ya. Bahwa empathy, perdamaian, dan kebersamaan itu aku sangat berharap bisa at some point akan bisa mengalahkan konflik-konflik yang terjadi ini. Karena kan setiap dari kita pasti punya kepentingan kita masing-masing. Tapi sometimes thinking about the world in general, thinking about semua orang, dan kita nggak ngomong satu agama ya, tapi semua agama, itu akan bisa hopefully kita bisa akan mencapai dunia di mana semua orang, tidak peduli mereka ada di mana ataupun agamanya apa, kita bisa sama-sama damai, dan kita bisa bukan cuman kita bersyukur di Indonesia kita sekarang bisa merayakan dengan aman, dengan baik-baik, tapi kita juga harus memikirkan mereka yang sedang tidak dalam kondisi itu. Dan salah satu yang menjadi background pada saat ada konflik di sana adalah urusan agama dibawa-bawa. Urusan agama selalu diskusi. Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi seorang pemeluk agama tapi positif? Great question. Kalau buat aku, kayaknya semua agama tuh selalu mengajarkan kebaikan. Itu yang aku percaya. Tidak akan ada agama yang mengajarkan to hate one another. Ya kan, yang selalu diajarkan adalah kasihi orang lain. Itu pasti dasar dari semua agama, dan aku percaya itu sangat penting gitu kalau kita mau mengerti sedikit aja tentang orang lain dan mau membuka pikiran bahwa nggak semua orang cara pikirnya sama-sama kita, tapi justru dari situ kita bisa mengerti, you know what, banyak kok orang di luar sana yang berbeda dengan kita, and that's okay, it's okay. Itu Gitu. kalau versi Cila, Itu kalau versi versi aku. Mas Henry, gimana caranya Mas? Melihat lebih dalam daripada hal yang di permukaan atau superficial atau ritual. Jadi lihat substansi. Kalau menurut saya ini konteksnya kan bagaimana sebagai pemeluk agama kan. Gitu. Kadang-kadang kita sebagai pemeluk agama itu berhenti pada ekspresi yang di kulit aja. Gitu. Padahal sebenarnya kalau digali lebih dalam, oh itu ada ajarannya loh. Misalkan Natal, gitu kan. Natal kita hanya terbentur pada mungkin perayaannya. Nah, itu nanti nggak cukup gitu. Padahal ada substansinya. Substansinya apa sih? Peduli sama orang yang lebih susah, gitu kan. Adanya dialog, adanya interaksi dengan mereka yang berbeda, dan kerendahan hati ya. Kerendahan hati. Dan itu menjadi sebuah kunci juga. Nah, Valen dan juga pemirsa, nanti kita juga akan bahas tentu di momen Natal ini selalu
ada doa-doa, ada ekspektasi, ada harapan-harapan baru yang selalu ingin kita sampaikan begitu dan kita harapkan bisa terwujud. Nanti saya akan tanya kalau Mas Henry mimpinya apa, kalau Cila mimpinya apa, karena katanya Cila ini lagi ada project juga yang akan nanti dikeluarkan. Nanti kita akan bahas usai jeda lebih detailnya ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event Natal Bersatu Dalam Damai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.